Kalau mau menolong korban, jangan langsung datang pada saat situasinya belum aman ya. Bukan dengan ditiup seperti itu. Kita bawa kuman dari mulut, tidak langsung seperti ini. Apalagi mintanya ke polisi ya kali. Halo semuanya, balik lagi di Reaction Q Video bersama saya Dr. Ray Wijaya. Hari ini saya ditantangin sama tim Sehat Q nih buat ngasih reaction video terhadap scene kedokteran, nama filmnya The Good Doctor. Let's do it. Ladies and gentlemen, welcome to San Jose International Airport. Sini lagi di airport ya. Oke. Pertama, first rule adalah kalau mau menolong korban, jangan langsung datang pada saat situasinya belum aman ya. Jadi kita mau menyelamatkan korban, bukan menambah jumlah korbannya. Dan di Indonesia nomornya adalah 119, bukan 911, terbalik sama yang di Amerika. I'm a doctor. Let me take a look. His jugular veins have been cut. Does anyone have a clean cloth? Please, someone. Oke, jadi kalau kita lihat dari darah yang keluarnya itu sistemnya kayak ngerembes ya. Kalau ngerembes itu kita nganggapnya darahnya dari vena. Beda dengan yang dari arteri. Kalau arteri dia seperti pompa, jadi kayak akan cur-cur seperti itu. Oke, dia minta kain bersih di sini. Tekan daerahnya. Oke, mantap. Jadi kalau kata pertolongan pertama pada orang yang kecelakaan seperti itu, kalau kita ada perdarahan, harus ditutup lukanya agar perdarahannya berhenti. Jadi menggunakan kain bersih atau apapun, kain baju, apapun bisa tekan lukanya sampai perdarahannya berhenti ya. Tapi setelah kita lihat dari perdarahannya berhenti, jangan lupa buat cek juga pernapasannya apakah masih bagus apa gimana. You're killing him. I'm saving his life. He was bleeding out. You have it in the wrong place. I think I remember enough of Anatomy 101 to know where the jugular vein is. You would be in the right place if you were an adult. He's not an adult. He is a boy, which means you're also putting pressure on his trachea, which means he's not currently breathing. Oke, kita bisa lihat juga tuh dari anaknya bahwa dia tuh keadaannya walaupun perdarahannya sudah berhenti, tapi anaknya tidak bernapas. Selalu kita protokolnya adalah ABC, airway, breathing, baru sirkulasinya. Pada kasus kecelakaan kayak gini, dia mulai dari sirkulasi karena perdarahannya banyak. Tapi jangan lupa buat cek airway dan breathingnya. Pasiennya tidak bernapas. Jadi harus dilihat lagi, dicek lagi posisi penekanannya apa benar apa tidak. Kemungkinannya dia neken bagian pernapasan anaknya nih. You have to put the pressure higher up. There. Itu yang kita mau ya. Some glass. He'll be fine. Who are you? Hello. I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. Oke, jadi pertolongan pertama pada kecelakaan seperti ini, selain dari lihat tadi ABC-nya, kalau ada luka-luka, misalnya ada benda tertancap, pada kasus ini misalnya ada cermin kaca gitu ya, jangan copot bendanya, karena itu kemungkinan bendanya yang menahan perdarahannya untuk berhenti sementara waktu. Kalau misalnya kita copot, takutnya malah perdarahannya makin hebat. Jadi bawa ke vaskes terdekat dimanapun Anda berada. Can't be back here. Oh, I need a knife. Where do you keep the knives people forget they're traveling with? A knife. Sure. Anything else? I do also need a narrow 6-foot tube and high-proof alcohol and gloves and baggage handling tape. But I'm going to get the alcohol from the duty-free store and the tube from the back of the soda machine. Well, I wish you all the luck with that, but I'm not going to give you a knife. No, I need a knife. It's very, there's a medical emergency. There's a medical emergency. That one, right near the top looks very sharp. Would you get it for me? Well, I'm not going to give you a knife. I'll ask you. There's not the time. Oh, oke. Get out of the way! Kita nggak ngelakuin kayak gitu ya. Sebagai dokter, kita perkenalan dulu diri dengan yang lebih baik. Bahwa kita dokter, ada tindakan kegawatan di sana, kita perlu beberapa alat. Tidak langsung seperti ini. Apalagi mintanya ke polisi ya, kali akan diberikan. Ya, jangan seperti itu. Kita harus kenalan dulu,
Kita jelasin kita tujuannya kenapa mau minta barang-barang tersebut. Drop it! Idiot! You're lucky we didn't just shoot. No! He's trying to save my son's life. Untung ada mamahnya di situ. Excuse me. Excuse me, please. Oke, lukanya udah ditutup ya itu ya. Oke, kalau kita di ruang operasi, ada beberapa saat kita perlu ngebersihin alatnya, dan metodenya memang kurang lebih seperti itu, kita nuangin alkohol dari kejauhan buat ngebersihin alat, tetapi jelas bukan dengan minuman beralkohol yang didapat di duty free store kayak gini ya. Dan ini tidak 100% steril, jadi ini kalau alatnya terbatas saja dilakuinnya. Ups. Oke, itu saya nggak begitu srek ya dengan adegan yang tadi niup ke dalam sarung tangannya. Jadi kalau misalnya saya ngelakuinnya bukan dengan ditiup seperti itu, kita bawa kuman dari mulut ke dalam sarung tangannya, walaupun kita ini yang kita biasa lakukan adalah diputar lalu ditekan. Seperti ini kurang lebih. Dia sarung tangannya akan ngebuka dengan sendirinya. Oke, jangan ditiup sarung tangannya. Oke, sebentar. Jadi kalau misalnya kita nggak bersihin kayak gitu di ruang operasi, selalu ada orang kedua yang bisa membantu kita mensterilkan benda-benda. Jadi kalau kita udah steril, kita nggak boleh pegang apa-apa lagi nih. Dia bersihin tangan kirinya, pakai alkohol itu misalnya tadi ya. Lalu dia bersihin tangan kanannya menggunakan ini. Jadi tangannya akan tidak steril lagi. Harusnya dia minta bantuan dari orang di sebelahnya. Apalagi ada banyak orang di sebelahnya. Oke. Tension pneumotoraks, ada terkumpul udara di dalam rongga pleura. Pleura itu kayak selimut yang menyelimuti paru-paru kita. Dia kalau makin banyak, dia bisa menekan bagian jantung, bagian paru-paru, jadi kita nggak bisa bernapas atau berdenyut jantungnya dengan baik. Perlu dievakuasi udaranya. Incision should take place 2 ribs down. Iya. Oke. Nah, oke. Jadi alat yang dipakai sama good dokternya di sini ini namanya adalah water shield drainage atau saluran air tertutup, katup air tertutup lah. Jadi dia sistemnya mengeluarkan udara yang ada di paru-paru tadi, rongga pleura tadi. Kalau kita bisa lihat di sini ada bubble yang keluar dari airnya, itu buat bikin katup satu arah. Jadi udara yang keluar dari selangnya tidak bisa masuk lagi ke dalam. Dengan begini, harusnya sih pasiennya bisa bernapas dengan lebih baik lagi ya. Tindakannya namanya water shield drainage. The air will continue to leak and accumulate until the damage can be properly repaired. The tube allows the air to get out, the water in the bottle stops the air from coming back in. A homemade one-way valve. Tada! Breathing. You saved his life. Oke, nice. He saved his life. Oke, jadi kalau tadi tuh tindakan kegawatan yang kita temuin kalau ada kecelakaan seperti itu ya, yang dilakuin tadi adalah water shield drainage untuk kondisi namanya tension pneumotoraks, terkumpulnya udara di paru-paru. Jangan lupa kalau mau tolong orang, dari dokternya sih harusnya perkenalannya dengan lebih baik ya tadi ya, karena kelihatan banget karakter di film kayaknya dibuatnya lumayan unik nih karakternya. Oke, not a perfect doctor, but he's a good doctor. Oke, sekian dulu buat reaction video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat. Kalau ada film-film yang kalian mau rekomendasikan nih, kayaknya mau di-review sama dokter, boleh tulisin di komen di bawah. See you again next time!